dalam Tuhan, pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Lukas. Maka Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Setiap murid Yesus dipanggil untuk suatu tugas khusus. Lukas yang kita rayakan pestanya pada hari ini dipanggil untuk menemani Paulus. Sebagai teman, Lukas mendampingi Paulus saat Paulus membutuhkan dukungannya. Selain itu, secara istimewa Lukas dipanggil untuk menuliskan Injil. Lewat tulisan-tulisannya, Lukas diutus untuk mewartakan Kristus yang bangkit. Kesanggupan Lukas memikul tugas pelayanan itu pastilah bersumber dari apa yang ditulisnya sendiri. Bisa jadi itu sebagai sebuah tanggapan atas sabda Yesus sendiri. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja ke tuaian itu. Lukas rupanya tidak sekedar menuliskan apa yang dikatakan Yesus itu, tetapi juga ia turut menghidupi kata-kata itu dengan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Lukas bisa menjadi inspirasi bagi kita, para muridnya. Kalau setiap murid Yesus sadar
bahwa ia dipanggil untuk suatu tugas yang khusus, ia akan melakukan pekerjaannya yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Mengapa? Karena apa yang dikerjakannya itu adalah pekerjaan yang secara khusus dipercayakan kepadanya. Kalau dia seorang petani, hendaklah menggarap sawahnya atau ladangnya dengan tekun. Kalau dia itu seorang guru, hendaklah ia mengajar dan mendidik para muridnya dengan baik. Kalau Anda diutus sebagai orang tua, hendaklah menjadi orang tua yang bijak, yang baik, yang bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Anda dan saya dipanggil dalam tugas perutusan masing-masing. Maka mari kita setia dalam tugas kita. Anda sebagai Bapak Ibu keluarga, jalankanlah tugas dengan setia dan baik. Saya sebagai imam juga menjalankan tugas saya, berusaha untuk menjalankan dengan baik dan setia. Tuhan memberkati kita sekalian.